Kali ini saya akan bahas tentang Abu Bakar Basir yang beberapa waktu lalu videonya sempat viral di media sosial. Ajak untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara berjamaah. Itulah arah perjuangan kita. Mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Kepada semua alumni Al-Mu'min ini menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu kepada polisi juga terangkan. Menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Jadi video ini katanya sih adalah sebuah ceramah tertutup untuk lingkungan alumni dari Pondok Pesantren Al-Mu'min yang didirikan oleh Abu Bakar Basir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata dalam video ini isinya itu bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Abu Bakar Basir sebelumnya bahwa dia itu mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan pernyataan tersebut dikeluarkan beberapa saat setelah dia keluar dari penjara. Kita ketahui Abu Bakar Basir itu dipidana selama 15 tahun, tapi pada tahun 2021 dia dinyatakan bebas. Sebenarnya dia harusnya dibebaskan pada tahun 2023, tapi karena ada keringanan-keringanan ya mungkin juga mengingat usianya yang makin menua, dia dibebaskan pada tahun 2021. Padahal sebelumnya juga pernah akan dibebaskan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 dengan alasan kemanusiaan. Jadi kebebasan bersyarat gitu, dengan syarat Abu Bakar Basir harus mengakui Pancasila. Tapi ternyata pada saat itu Abu Bakar tidak mau mengakui Pancasila. Nggak tahu kenapa pada tahun 2021 akhirnya dia mau mengakui lagi gitu ya. Seolah publik juga dibuai dengan pernyataan Abu Bakar Basir tentang kesetiaannya pada Pancasila. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2022 ini, jadi HUT peringatan Indonesia Merdeka ke-77, Ponpes Al-Mu'min yang tadinya tidak pernah menyelenggarakan upacara bendera, di lokasi tersebut diadakan upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Bahkan dihadiri juga oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Tentu semuanya akan percaya bahwa Abu Bakar Basir telah bertobat dan kembali ke pangkuan NKRI. Ternyata tidak demikian. Beberapa waktu kemudian beredar sebuah video tentang ceramahnya kepada para alumni Ponpes Al-Mu'min. Bahkan dalam potongan-potongan video itu dikatakan Abu Bakar Basir mengajak para alumni Ponpes Al-Mu'min untuk mendirikan khilafah dan daulah Islamiyah di Indonesia. Ya tujuannya untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, Abu Bakar Basir juga mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara togut karena tidak memperbolehkan pemberlakuan negara Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga mengajak para alumni itu untuk berjuang bahkan mensosialisasikan ideologi ini kepada polisi sekalipun ya. Karena menurut Abu Bakar Basir, negara Islam adalah harga mati gitu ya. Setelah video ini beredar, dari pihak keluarga mengatakan bahwa video tersebut adalah bagian dari provokasi untuk menyudutkan Abu Bakar Basir. Ya, kita juga nggak tahu karena di situ kan kalau kita perhatikan premis dalam ceramah tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Abu Bakar Basir masih belum bisa menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. Munculnya video itu menimbulkan reaksi yang beragam ya. Mungkin masih ada juga yang mendukung Abu Bakar Basir, tapi ada juga yang menyatakan bahwa ternyata masyarakat kita kena prank ya. Pastinya juga pemerintah juga ikut kena prank dalam hal ini ya. Karena kita semua dikelabui oleh kepura-puraan dari Abu Bakar Basir ya.